bahwa para sahabat memiliki kedudukan yang mulia. Lalu apakah ada amalan khusus dari Abu Bakar yang dia memiliki kedudukan yang lebih mulia dibanding para sahabat yang lain? Oh iya. Ya bukan khusus para sahabat yang lain tidak melakukan, bukan, tapi lebih. Yang paling dermawan siapa? Abu Bakar. Apakah sahabat-sahabat yang lain dermawan? Iya, tapi beliau yang paling dermawan. Apakah para sahabat takut kepada Allah? Iya, Abu Bakar yang paling takut. Para sahabat berilmu? Iya, Abu Bakar paling berilmu. Begitu. Bukan amalan khusus. Nah, antum jangan terkena subhat torekot sufia. Torekot sufia begitu. Abu Bakar punya amalan khusus ini yang tidak diamalkan oleh sahabat lain. Baca ini, baca itu enggak ada. Rasul tidak pilih-pilih dalam menyampaikan syariat. Salat Abu Bakar dengan para sahabat yang lain, dengan kita semua sama. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ada qashar, ada jamak, sama. Gitu. Dia lebih dalam mengamalkannya, lebih taat dari yang lain. Bukan khusus tersembunyi, itu nggak ada. Dalam Islam nggak ada ajaran rahasia, nggak ada. Yang ada itu torekot sufi ya. Ada ajaran rahasia. Apakah harus menunggu masyarakat 100% ahlu sunnah baru akan muncul Imam Mahdi? 100% tidak mungkin ya. Tidak 100% lah. Ya istilah kita mayoritas lah. Entah berapa persen hanya Allah yang tahu. Kalau 100% ya tidak. Ya orang kafir masih banyak juga kan. Apa beda orang yang soleh dengan orang yang bertakwa? Salah satu agar menjadi soleh itu dengan bertakwa. Apa bertakwa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib dan menjauhi larangan Allah yang haram. Ketika ini dilakukan oleh seseorang, insya Allah kita menjadi orang saleh. Dan orang saleh bukan berarti tanpa dosa. Apakah orang bertakwa, orang saleh mungkinkah sekali waktu berbohong? Mungkin. Sekali waktu marah, berkelahi? Mungkin. Ya, kan nggak ada yang maksud. Ketika sedang safar turun hujan sedikit, apakah boleh menggabung jamak dan qashar sekaligus? Boleh. Turunnya air dari langit, hujan, entah sedikit entah banyak, ini menjadi asbab bolehnya rukhsah menjamak sholat. Cuman nggak boleh ngarang ya, sudah ditentukan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, nggak ada maghrib dengan asar, ya, asar dengan maghrib nggak ada, subuh dengan zuhur nggak ada. Wallahu ya. Kalau seandainya kita musafir, terus kita mau sholat, tapi ketika menunggu kendaraan itu masih bisa kita masih bisa itu apakah gimana sih? Kita sudah sholat maghrib dan isya ya. Sampai tujuan ternyata masih belum adzan isya ya. Nggak wajib, mau sholat lagi silahkan, itu sunnah. Ketika Nabi selesai sholat berjamaah, ada 2 orang yang nggak ikut sholat kan. Nabi bertanya, kenapa kalian nggak ikut sholat? Dijawab, kami sudah sholat di kampung kami. Kata Nabi, walaupun sudah sholat, sholatlah sebagai nafilatan, sebagai ibadah tambahan, berarti tidak wajib. Kalau kita nggak mau sholat, tiduran, yang lainnya sholat, nggak masalah. Kewajiban sudah gugur. Kaidahnya, ketika sebuah kewajiban sudah gugur, maka kita tidak wajib melakukan kewajiban tersebut. Ya. Walaupun tadi belum adzan isya. Ya. Yang paham itu mas tentang kemerdekaan itu ada orang soleh waktu itu termasuk kawan juga atau tergantung. Kalau dia tidak mempelajari, kalau dia tidak
merencanakan. Kalau dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kena peluru, nggak mempan, nah itu karomah. Tapi kalau dia belajar, ngewirid, puasa, baca ini, baca itu, nah itu sihir. Loh, sihir gimana? Yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, Al-Quran, betul. Ketika subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dibaca dengan cara bid'ah, setan bisa masuk. Setan bisa masuk lewat sihir itu. Maka kaum muslimin tertipu. Itulah hebatnya setan iblis, gitu ya. Yang Kristen ya pakai salib, iblis masuk, setan masuk, gitu. Nah, kita pakai Al-Quran, gitu. Maka jangan mentang-mentang ayat, hadis, zikir, wirid, lalu kesononya pasti surga, pasti baik. Nah, bisa neraka, bisa setan. Kenapa? Karena dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa misalnya baca subhanallah ini 1000 kali. Mana? Ada kata 1000 kali dari Nabi. Baca ini 4444. Ya. Siapa yang ngarang 4444? Setan. Karena dia taat kepada setan. Ketika dia taat kepada setan, luar biasa setan ini bangganya. Lalu dia bantu, setan bantu. Ya. Beda dengan subhanallah, subhanallah 33 kali, nggak mungkin setan bisa masuk. Karena hitungan 33 kali dari Nabi SAW. Yang dari Nabi SAW, setan nggak bisa masuk. Yang setan bisa masuk, hitungan yang tidak dari Nabi. 50, 55, ya berapapun terserah setannya. Ini luar biasa. Entah berapa juta kaum muslimin tertipu, terutama di daerah-daerah, mengatakan bahwa ini khodam, ini jin muslim, ini malaikat, ini dari Allah, padahal setan, iblis. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.